Setiap kita yang siap dengar firman dan siap diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom. Seberapa banyak saudara minggu-minggu ini bersuka cita di dalam Tuhan? Amin. Sukacitanya dalam Tuhan. Ya. Semalam kita ibadah youth sama-sama dengan beberapa gereja. Tempat ini penuh. Ya, saya rasa memang kalau kita mau jadi gereja yang memberkati kota, tempat kita memang harus lebih besar kayaknya. Ya. Jadi saya percaya bahwa gereja ini bukan hanya gereja untuk satu denominasi gereja, tapi ini gereja kota. Ya, kita rindu untuk memberkati kota kita, bangsa kita. Amin. Saya percaya semalam itu menjadi satu titik balik, katakan titik balik. Ya, saya bersyukur hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Ko Timotius, itu peka sekali dia dengan tema transformasi. Semalam dia bagikan tentang doa, karena kita ini awalnya dari para pendoa-pendoa. Ya, tidak akan ada terjadi satu terobosan di dalam gereja, di dalam kota, di dalam keluarga, di dalam bangsa, ya, kalau tidak dimulai dengan doa yang sungguh-sungguh. Ya, semua cerita revival itu semua kebangunan rohani itu dimulai dari segelintir orang yang betul-betul mengambil waktu untuk berdoa. Ya, tidak pernah dimulai dari satu acara-acara besar, tapi dimulai dari ruang-ruang tertutup kecil, mungkin cuma segelintir orang, tapi sungguh-sungguh berdoa. Katakan sama sebelah-sebelahmu, sungguh-sungguhlah berdoa. Maka sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Nah, kalau minggu lalu, siapa yang diberkati minggu lalu oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh saudari kita Ulin tentang bagaimana ketaatan, ya, hati yang taat, krisis, tapi Tuhan tetap melakukan banyak tanda dan mujizat ketika kita terus taat. Ya. Tidak pernah ada ruginya untuk taat sama Tuhan. Walaupun kelihatannya kemampuan kita terbatas. Kelihatannya enggak mungkin bagi kita. Tapi waktu kita ambil keputusan, katakan keputusan untuk taat, Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita pikirkan. Nah, saya percaya hati yang taat itu dimulai dari hati yang dalam keseimbangan, balance. Hatinya itu balance. Ya, dia orang yang balance itu enggak timpang kiri kanan, enggak bimbang. Amin. Ada amin saudaraku? Hatinya tuh mantap, katakan mantap. Ya, orang yang hatinya mantap itu dia gampang belajar untuk teguh hati. Dia belajar untuk percaya penuh. Nah, salah satu orang yang sangat dibanggakan Tuhan di dalam Alkitab itu Daud. Ya, selain Yesus Kristus tentunya, tapi Yesus sendiri dibilang anak Daud. Halo. Nah, kita belajar dari bagaimana apa pernyataan Daud di Mazmur 51 ayat 10. Ya. Ini kan pengakuan dosa ya sebenarnya. Siapa yang hari-hari ini sadar bahwa kau perlu banyak bertobat? Coba yang angkat tangan. Siapa yang sadar kalau hari-hari ini kau butuh banyak bertobat? Banyak yang perlu kita sadari, insafin. Ya, kadang-kala kalau sudah orang nggak insaf-insaf lagi akan dosanya, itu cenderung akan terbawa arus kehidupan ini. Kita baca ya, karena ini satu ayat. Sudah sampai di situ? Atau saudara yang bisa lihat tulisan di depan? Saudara bisa baca sama-sama saya. 2, 3. Ciptakanlah hati yang bersih dalam diriku, ya Tuhan, dan perbaharuilah batin yang teguh dalam diriku. Ini berbicara apa sebenarnya? Daud sedang ngapain ini di dalam pertobatannya? Siapa yang sadar? Ini
Ini sedang ngapain dia sebenarnya? Ini sedang berdoa. Amin. Orang yang banyak belajar bertobat, sadar diri, itu pasti dia bawa hidupnya di dalam doa. Dimulai dari situ. Bukan cuman omongan di depan orang, tapi di hadapan Tuhan. Ini doa pertobatan Daud. Seorang pria, seorang raja yang pernah jatuh, tetapi saya mau kasih tahu, dia tidak kehilangan kepekaan hati untuk kembali kepada Tuhan. Enggak hilang. Consciousness dia untuk kembali kepada Tuhan, itu enggak hilang. Ada orang yang sudah ditegur berkali-kali, dablek saudaraku. Enggak sadar-sadar. Enggak bertobat-bertobat. Tapi ngakunya tahu banyak firman. Kita enggak mau seperti itu. Amin. Kalaupun kita sudah dimuliakan Tuhan, kurang mulia apa Daud ini? Saya mau tanya, kurang mulia apa dia diangkat Tuhan? Raja loh. Betul? Ngalamin loh mujizat-mujizat Tuhan. Betul tidak? Tahu firman Tuhan, betul? Tapi ketika jatuh, dia tidak sombong seperti Saul. Yang nyalahkan orang, nyalahkan keadaan. Tapi dia sadar diri, katakan sadar diri. Bilang sama sebelahmu, kau harus sadar diri. Consciousness itu penting. Sadar diri. Ini bukan teori tentang hati. Bukan. Ini pengakuan dari hati yang hancur. Tuhan tidak pernah menyepelekan orang yang hatinya hancur. Serendah apapun keadaan orang itu, sehancur-hancurnya hidup dia, ketika dia datang sama Tuhan, Tuhan berkenan untuk menerimanya. Kurang dosa apa Daud? Habis melakukan apa dia? Tapi dia enggak kehilangan kesadaran, iya aku salah. Aku berdosa terhadap Tuhan. Aku menyakiti hati Tuhan. Aku bahkan bawa masalah ke keluarga. Sadar. Daud adalah raja yang diurapi, amin. Dia diurapi, dia itu pemimpin rohani. Bukan hanya seorang raja. Ya. Tapi jangan lupa, dia juga manusia yang gagal. Saudara wajahnya kayak merasa gak pernah gagal aja. Dia manusia yang gagal. Apa implikasinya untuk kita? Untuk kita sebagai gereja Tuhan hari-hari ini. Gereja adalah kumpulan atau jemaat adalah kumpulan, bukan kumpulan orang sempurna. Amin. Melainkan orang-orang yang sedang dipulihkan. Bilang sama sebelah-sebelahmu, kau tuh sedang dipulihkan. Jadi jangan merasa diri lebih baik dari orang lain. Semua kita sedang dipulihkan. Sampai nanti kita ketemu muka dengan Tuhan, baru di situ kesempurnaan Allah kita lihat. Nggak ada yang sempurna di antara kita. Kehendak Tuhan disempurnakan selalu dalam hidup kita. Tapi kita sedang berproses. Ya. Daud ini mengerti betul kalau dia nggak bertobat, dia nggak cepat sadar. Seperti John Owen katakan, be killing sin or sin will be killing you. Dosa itu pelan-pelan membunuh kita. Halo?
Dosa itu tidak pernah diam. Dia terus menggeser hati kita menjauh dari Tuhan. Tidak pernah diam. Dia geser terus kehendak Tuhan dalam hati kita. Dia geser terus kebenaran itu. Ujungnya mulai kompromi, ujungnya mulai kita bertanya-tanya. Ujungnya kita kehilangan kepekaan akan kekudusan Tuhan. Saudara harus ingat ya, hati itu bukan hanya pusat emosi kita, tetapi pusat arah hidup kita. Amin. Apa yang menguasai hati kita akan menentukan arah kehidupan seseorang. Coba tampilkan apa kata Agustinus. Our heart are restless until they find their rest in you. Hati kita tuh selalu gelisah sampai kita menemukan penghentian kita dalam Tuhan. Saudara tahu, rest in peace itu sebenarnya bukan nunggu mati. Diam di dalam ketenangan, dalam damai, itu waktu di dalam hadirat Tuhan. Daging kita mati, roh kita dibangkitkan. Itu yang ada dalam hadirat Tuhan. Dalam hadiratnya rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya apa? Ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasihnya. Itu yang paling besar yang kita cari dari Tuhan. Kau mau cari apa dari Tuhan? Cari apa dari Tuhan? Cari jodoh? Cari harta? Cari loka? Tuang Melembang? Cari kesempatan-kesempatan? Tuhan bilang, akulah pintu. Kalau kau menemukan aku akan membawa kau ke padang rumput yang tenang. Akulah pintu, satu-satunya pintu. Itu kata Tuhan kan? Bukan hanya akulah kebangkitan, akulah pintu kata Tuhan. Saudara mau cari pintu apa dalam hidup ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, artinya, statement ini artinya hati manusia memang diciptakan untuk Tuhan. Tanpa Tuhan, hati akan selalu cenderung condong ke arah yang salah. Selalu condongnya ke arah yang salah. Tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, pingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Saudara, kalau hati kita nggak condong ke Tuhan, kau gampang terlepas, kau gampang tersesat, kau gampang terhilang. Jadi apa yang akan saya bawa kita untuk belajar? Yang pertama itu hati menentukan arah hidup. Coba perhatikan
Mazmur 51 tadi. Yang diminta oleh Daud apa? Dalam pertobatannya. Ciptakanlah hati yang bersih. Saudara tahu, ini transformasi radikal. Transformasi selalu dimulai dari hati. Jangan harap keadaanmu dulu berubah. Jangan harap ekonomimu dulu berubah. Jangan harap apapun berubah. Istri, suami, anak, jangan. Hatimu mulai dulu berubah. Minta Tuhan ciptakan Tuhan, ciptakan. Dibilang apa? Ciptakan apa? Ciptakanlah hati yang bersih. Daud tidak minta perbaikan perilaku. Dia meminta kepada Tuhan untuk penciptaan ulang hatinya. Kata ciptakanlah itu dalam bahasa Ibraninya itu bara. Artinya hanya dipakai untuk pekerjaan Allah. Menunjukkan pada penciptaan baru, bukan perbaikan. Hati atau lab itu pusat pikiran, kehendak, dan emosi. Jadi Daud itu minta recreation of inner life. Apa kebenarannya? Kekristenan bukan moralitas yang tampak luar. Bukan salibmu. Kalung salibmu tidak menunjukkan kau Kristen. Bukan Alkitabmu yang kau bawa-bawa, bukan. Tapi hatimu. Amin. Banyak orang pakai atribut-atribut kekristenan tapi hidupnya, inner life-nya rusak, saudara. Ini berbicara regenerasi batin. Ciptakanlah hati yang bersih. Saudara nggak bisa bersihin hati saudara sendiri. Nggak bisa. Daud tahu persis. Dia nggak minta suatu untuk dia bisa lakukan. Tuhan berikan aku kekuatan untuk aku membersihkan hatiku. Enggak. Dia minta ciptakan hati yang bersih Tuhan. Dia minta hati yang baru. Karena dia tahu nggak akan mampu dia berjalan sebagai seorang yang punya tanggung jawab. Kalau dia masih terus pakai hati yang lama. Makanya setiap hari Tuhan mau perbarui hati kita. Setiap hari. Jangan minta yang berlebih-lebihan sama Tuhan. Mintalah Tuhan berurusan dengan hatimu. Urusan Tuhan itu di dalam ini loh. Bukan tampak luar kita. Jonathan Edwards katakan, true religion consists in the affection. Iman sejati terlihat dari arah hatinya. Apa indikator arah hati? Buat pertanyaan dalam dirimu. Apa yang menguasai pikiranmu? Apa yang kamu kejar dalam hidup ini? Terus apa motivasimu? Semuanya itu akan menunjukkan arah hatimu yang sebenarnya. Siapa yang pernah pakai kompas untuk tahu arah? Tahu ya kompas ya? Kalau orang yang nakoda kapal, dia perlu kompas. Apalagi zaman dulu. Kompas kecil itu menentukan arah seluruh perjalanan kapal besar itu.
Dan berkali-kali saya kutip ini, John Calvin bilang, hati manusia adalah pabrik berhala yang tidak pernah akan berhenti. Saya kasih tahu, tanpa Kristus, Tuhan yang benar, kau selalu menciptakan Tuhan-Tuhan kecil dalam hatimu. Apa itu Tuhan-Tuhan kecil? Apa saja? You name it. Uang, kepandaian kita, pengalaman kita, relasi kita jadikan Tuhan-Tuhan kecil dalam hati kita. Ini pabriknya, hati ini. Seberapa sering kalau orang ribut nih ya, berantem sama orang lain, ngomongnya gini, kau udah tahu sama aku. Artinya apa? Ada hal yang dia andalkan bukan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus dituduh, difitnah, disesah, diludahi, bisa aja nggak dia bilang, kalian nggak tahu siapa aku? Halo? Bisa nggak? Kalau kau tahu siapa aku, gemetar kau di hadapanku. Tapi dia keluh seperti domba yang menuju sembelihannya. Orang Kristen tidak diajari untuk membela diri, karena kita punya Tuhan yang membela kita. Amin. Yang paling penting kita lakukan apa yang benar, seturut kehendak Tuhan di dalam hati kita. Gak perlu bela diri. Orang mau ngomong apa soal kita, yang paling penting tunjukkan hal-hal yang memang kau kerjakan dari Tuhan. Biar Tuhan yang akan urusin orang-orang tersebut. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Orang benar, musuhnya pun akan diperdamaikan. Gak usah cari-cari cara. Caranya, gimana caranya? Gak perlu. Lakukan aja yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, hati yang tidak dijaga akan nyimpang. Pasti. Ya, Mazmur 51 ayat B-nya itu katakan apa? Perbaharui batin yang teguh. Kalau enggak teguh artinya goyah, gampang nyimpang. Daud sadar betul, hati manusia itu bisa berubah, bisa melenceng, bisa goyah. Hati kita tuh enggak netral. Kalau naik mobil ada gigi netral, tapi hati kita tidak baca netral. Penggemar grup netral. Saya ingat banget waktu kecil sih, nyanyinya lagu netral deh. Walah. Si bagus dulu. Hati kita nggak netral, saudaraku. Dia selalu condong ke arah sesuatu. Apa indikatornya penyimpangan hati? Yang pertama, apa yang paling kau takutkan kehilanganmu? Apa yang membuatmu cemas, takut, khawatir, berlebihan? Nih, itu jawabannya tuh. Ada ilah yang tersembunyi. Ada ilah yang tersembunyi. Pernah lihat anak-anak kalau pegang balon enggak? Kalau ditanya kenapa dipegang dek kenceng-kenceng, kaki lepas hilang. Lepas hilang nanti. Kalau aku hilang balon ini, aku hilang galau. Padahal dia cuma hilang balon. Banyak orang yang memperlakukan hidup
hal-hal yang di dunia ini, baik itu uang, posisi, relasi, seolah-olah itu segalanya bagi hidupnya. Kebenarannya enggak seperti itu. Apa yang paling kau takuti kehilangan? Apa yang paling kau takuti kau kehilangan? Sebenarnya itulah yang menguasai hatimu. Amin. Rasul Paulus pernah menuliskan, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu, karena Dia memelihara engkau. Janganlah kau khawatir tentang apapun juga, kata Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan kutambahkan. Apa yang paling kau pegang? Sebenarnya itulah yang menjadi ilah. Itulah yang menguasai hatimu. Pagi hari ini, mari kita belajar untuk mendeteksi apa yang di dalam hati kita. Kalau ternyata ada ilah-ilah tersembunyi, jangan izinkan itu terus hidup di dalam hati kita. Itu akan menghalangimu untuk lebih sungguh-sungguh mengalami hati Tuhan. Nggak bisa, Tuhan nggak akan bisa belum kau singkirkan itu. Kalau nggak bisa singkirkan itu, minta sama Tuhan, Tuhan gantilah hati baru Tuhan. Daripada aku capek Tuhan dengan perkara ini. Amin. Kembali ke poin yang pertama. Itulah kalau ospek dulu. Kalau ada kesalahan di poin yang kedua, kembali ke poin yang pertama. Aturan dulu kan, kalau senior-senior bilang. Nggak bisa kita singkirkan sendiri. Tuhan, minta Tuhan. Cuma Dia yang tak bisa. Gantilah Tuhan, capek aku kayak gini. Amin. Dan yang terakhir, ini yang penting, hati yang seimbang adalah hati yang terus kembali kepada Tuhan. Terus kembalinya kepada Tuhan. Ya, baca Mazmur 51 keseluruhan, baca tentang pengakuan dosanya Daud. Ya, hati yang benar itu bukan hati yang sempurna. Wah, nggak ada yang bilang amin. Hati yang benar itu bukan hati yang sempurna. Bukan hati yang tidak pernah jatuh. Tetapi hati yang sadar ketika melenceng cepat kembali sama Tuhan. Amin. Cepatlah kembali sama Tuhan. Jangan lama-lama. Kan ada lagu terkenal, lagu-lagu sekarang ada lagu lama sekali. Sekarang ngetop lagi di Indonesia, di Malaysia. Jangan lama-lama, nanti diambil orang. Lagu dangdut zaman dulu. Lagunya zaman kami SMA dulu sama Pak Krisnan. Lagunya Amal Albar dulu. Jangan lama-lama, kita di dalam dosa itu diambil setan kau. Cepat kembali. Bilang sama sebelah-sebelahmu, kalau kau sempat main-main, cepat kembali. Tuhan gak marah, cepat kembali. Amin. Dia gak marah. Cepat aja kembali. Dan saya percaya itulah keseimbangan sejati. Itulah keseimbangan sejati. Waktu kita salah, waktu kita sadar kita ini sudah mulai main-main, mulai melenceng. Waktu kita kembali sama Tuhan, disitulah keseimbangan terjadi. Amin. Tuhan balanskan lagi hati kita. Mobil aja perlu dibalancing, Pak. Kalau enggak menceng deh, lembang. Siapa yang pernah balancing mobil?
Kalau dia tidak dibalancing mobil itu, ya sudah lama terpakai, kita kesini kan dia masih ke sana dia. Capek, bawa setirnya capek. Siapa yang hari-hari ini mau dibalancing sama Tuhan? Supaya hidupmu nggak capek. Kau lepaskan aja, Kalau sudah habis dibalancing, setir kau lepaskan aja, lurus aja dia. Gitulah sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah balancing hidupmu, kau lepas aja semuanya Tuhan. Kau aja yang ngatur, lurus aja dia. Suka-sukamu Tuhan. Amin. Tetangga sebelah aja minta, tunjukkanlah jalan yang lurus. Amin. Apalagi kalau hidupmu seimbang sama Tuhan. Orang kan lihat dampaknya dalam hidupmu. Saya percaya hanya Yesus Kristus yang sanggup memulihkan hati sampai ke akar-akarnya. Bukan hanya memperbaiki perilaku, tapi mengubah natur kita. Natur kita yang tadinya berdosa, sekarang natur kita ke hati kita kepada Kristus. Apa yang baik, apa yang kudus, apa yang mulia. Itu kan kata Rasul Paulus kan, pikirkanlah semua itu. Diubah sama Tuhan naturnya. Ya. Siapa yang pernah pakai GPS? Kalau lagi jalan mobil ataupun lagi jalan. Ketika salah dia marah nggak ya? Itu kan TikTok itu yang kalau sudah belok kiri. Woi, belok kiri, woi. Nggak ada ceritanya. Kalau salah, diapain? Recalculating, dia bilang. Tuhan tidak pernah membuang kita waktu kita salah arah. Dia mengarahkan ulang hati kita. Keren ya Tuhan kita ya. Keren gak? Bilang sama sebelahmu, sering gak kau salah arah? Amin. Tapi Tuhan buang kita. Tuhan kembalikan lagi ke arah. Recalculating kata Tuhan. Kembalikan ke arah. Saya suka pernyataan Thomas Aquinas ini. Dia bilang gini, grace does not destroy nature, but perfect it. Kasih karunia itu tidak menghancurkan manusia, tetapi menyempurnakannya. Amin. Saudara butuh kasih karunia, saya dan saudara butuh kasih karunia, supaya disempurnakan Tuhan. Amin. Kita nggak bisa sempurna dengan kekuatan manusia, nggak bisa. Kasih karunia Tuhan yang menyempurnakan. Ya, Tuhan tidak pernah membuang hati kita. Tuhan selalu memperbaharuinya. Dia perbaharui. Jadi kesimpulannya, ingat, hidup kita tidak akan pernah melampaui arah hati kita. Tidak pernah. Dan hati kita akan selalu mengikuti siapa yang duduk di tahtanya. Hati kita ini punya tahta loh. Ada satu ruangan tahta yang gak bisa diisi oleh siapapun. Sampai dia, Tuhan yang kita sembah, Yesus bertahta di situ. Kalau nggak ada, berarti yang lain, ruangan yang lain, ilahmu. Ada satu ruangan kosong. Kalau itu belum terisi, kau akan terus merasa haus, merasa kosong, merasa ada sesuatu yang selalu kau harus kejar di dunia ini. Tapi waktu dia bertahta di dalam hatimu, waktu dia duduk di situ, kita akan terus mengikuti dia. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting pertanyaannya, siapa yang memerintah dalam hatimu hari ini? Kita tutup di sini ya. Mari pulang dari ibadah ini
di rumah kita masing-masing, pribadi lepas pribadi sama Tuhan, uji hati kita. Ujilah hati kita, apa yang paling sering kita pikirkan? Apa yang paling kita kejar? Apa yang paling kita takutkan kehilangan? Sebenarnya kalau kita temukan jawabannya, itu kita sudah tahu tuh, arah kita menunjukkan kemana. Arah hidup kita tuh kemana sebenarnya. Ingat ya, banyak jalan yang disangka lurus tapi ujungnya maut. Mari kita minta pemberesan dari Tuhan. Katakan pemberesan. Kita harus beresin hati kita. Bukan hanya keuangan kita diberesin. Bukan hanya hubungan-hubungan kita yang retak perlu diberesin, bukan. Hati kita diberesin Tuhan. Yang lain itu akan ngikut dia. Semua akan ngikut. Beresin hati kita. Karena itu akan menentukan jalan hidup kita. Amin. Kita tutup semua Alkitab. Kita akan ambil waktu untuk menyembah Tuhan.